Halo Ukwidian, saat ini saya berada di Auditorium Kampus 2 Ukwida. Sebentar lagi kita akan menyaksikan Pekan Ilmiah Dokter 2015 yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Ukwida. Selamat menyaksikan. Selanjutnya harusnya kita akan coffee break, tapi coffee breaknya akan diundur nanti setelah simposium ketiga, karena tadi kita mulainya sudah terlambat. Kita akan langsung masuk ke simposium ketiga. Dalam simposium ketiga ini akan menghadirkan dua orang berbicara, yaitu Dr. Teoret Frija, spesialis penyakit dalam, konsulen gastroenterologi dan hepatologi, dan Dr. Kosmas Rinaldi Alisman PhD. Dan simposium ketiga ini akan dipandu oleh Dr. Shirley Teja Saputra, spesialis penyakit dalam. Dr. Shirley Elsa Teja Saputra, spesialis penyakit dalam, dilahirkan di Cirebon 7 Maret 1982. Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran pada tahun 2006 dan lulus spesialisasi dari Departemen Ilmu Penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2012. Dari 2013 sampai dengan sekarang, beliau adalah staf pengajar Departemen Ilmu Penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Ukwida. Kepada Dr. Shirley, kami persilakan untuk memandu acara. Dengan sekretaris sidang Dr. Linda. Selamat siang kepada semua peserta simposium PEDI FK3. Kita akan memasuki simposium 3 mengenai Improving Outcomes in Chronic Hepatitis B from Clinical Data to Clinical Practice. Pada simposium 3 ini akan dihadirkan dua pembicara yang akan membahas dua topik. Yang pertama adalah Challenges in the Management of Chronic Hepatitis B. Kemudian yang kedua adalah Clinical Strategy for Achieving Goals of Hepatitis B Therapy. Seperti kita ketahui bersama, saat ini hepatitis B merupakan salah satu penyakit yang cukup banyak kita temui di praktek klinis sehari-hari. Sehingga kita perlu memahami secara tepat mengenai diagnosis dan penetapan hepatitis B. Sebagai pembicara pertama, yaitu Dr. Cahyadi Robert Teja Saputra, yang akan membawakan topik mengenai Challenges in the Management of Chronic Hepatitis B. Sebelumnya saya akan membacakan mengenai kurikulum Dr. Cahyadi Robert Teja Saputra, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi. Beliau lulus dan doktor umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tahun 1980, lulus sebagai dokter spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado tahun 1995. Kemudian lulus sebagai konsultan gastroenterologi hepatologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2009. Saat ini bekerja sebagai konsultan gastroenterologi hepatologi di Rumah Sakit Umum RSUD Tarakan, Jakarta. Kepada Dr. Cahyadi Robert, kami persilahkan. Selamat siang, saudara sekalian. Terima kasih kepada panitia yang memberikan kami untuk membahas sedikit mengenai hepatitis. Kebetulan kami diminta topik mengenai hepatitis B. Seperti kita tahu, saat ini hepatitis B kasusnya sudah sangat banyak. Seperti kita lihat di sini, di seluruh negara itu sepertiga penduduknya itu sebenarnya sepertiga penduduk di dunia itu mengalami hepatitis B, meskipun gejalanya silent. Dan kita lihat itu dari 350 juta mempunyai hepatitis dan sekitar 10 juta kematian karena hepatitis B ini, baik dia karena komplikasi cirrosisnya atau hepatoma.
kita lihat juga di sini distribusi mengenai hepatitis B di seluruh dunia itu cukup tinggi. Kalau kita lihat ini yang merah itu sekitar 8%. Dan yang hitam, warna hitam itu antara 2 sampai 8%. Yang biru itu insidensi yang rendah. Jadi kita lihat di sini di negara China cukup tinggi, di Korea tidak terlalu, Vietnam, di Taiwan sangat tinggi, dan di Indonesia yang terakhir tergantung daerahnya juga ada sekitar angka 5-6%, termasuk untuk endemis. Nah, kita tahu hepatitis B itu kan banyak genotype-nya. Dia jadi genotype A sampai A, B, C, D, E, F, G. Kita lihat di sini mengenai genotype yang sudah ditemukan. Yang di Indonesia rata-rata adalah B3. Mungkin nanti berikut Dr. Aldi akan menerangkan manfaatnya genotype ini. Jadi ini adalah beban pada penyakit pada hepatitis B. Kita lihat pada hepatitis B yang akhirnya mengalami sirosis. Nah, kebanyakan sirosis juga sebagian menjadi hepatoma. Dan banyak juga yang menderita inaktif karier, di mana pasien mengalami penularan namun tidak bergejala dan virusnya rendah, 10 pangkat 3. Kopi kita satu aja bisa pakai kopi atau pakai unit. Kalau kopi kita satu pangkat 10 lebih di atas dari unit. Dan kebanyakan ALT itu SGPT-nya normal. Lalu kalau satu waktu pasien itu mengalami reaktivasi karena berbagai macam, misalnya pasien melakukan kemoterapi atau penularan menyebabkan supresi imun, dia akan flare, akan kambuh dan aktif. Dia bisa aktif atau mengalami suatu kegagalan hati. Ya, semuanya itu akan mengarah suatu kematian. Jadi hepatitis B adalah suatu penyakit jangka panjang dan suatu risiko untuk mengalami suatu gagal hati dan kanker. Kita tahu hepatitis B akan mengalami fibrosis dari fibrosis 1 sampai fibrosis 4, akhirnya mengalami sirosis. Fibrosis ini bisa untuk saat ini ternyata bisa ditekan. Jadi F1, F2, F2 bisa ditekan kalau virusnya itu kita eliminir. Jadi saat ini ada juga obat-obatan yang menghambat fibrosis dari hepatitisnya. Sebenarnya hepatitis B sendiri istilahnya tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Ya mungkin in the future di masa depan mengenai hepatitis B ini bisa saja disembuhkan dari kemajuan-kemajuan yang kita lihat sangat progresif. Hepatitis B mungkin satu saat bisa mengalami penyembuhan. Tapi ya masalahnya adalah reaktivasi. Reaktivasi akan kambuh meskipun hepatitis B-nya sudah sembuh. Nah, ini memang datanya ada. Siapa yang perlu dilakukan suatu tes? Kita tahu kan hepatitis B tadi dikatakan bahwa dia sangat silent, tidak bergejala. Jadi siapa saja sih yang perlu kita lakukan tes? Yaitu donor-donor pasti, karena dia kalau positif tidak akan menularkan. Pasien-pasien yang mengalami dilakukan hemodialisis juga harus lakukan tes. Kehamilan, ya itu sudah rutin. Juga bayi-bayi yang lahir dari ibu yang positif. Nah ini kebiasaan kontak seksual, HIV yang positif, dan kebiasaan seksual dan drug user juga, suatu narkoba-narkobanya itu banyak. Juga pada
penduduk-penduduk di mana prevalensinya sangat tinggi, seperti di China itu prevalensinya tinggi. Itu hampir semua penduduk itu diwajibkan untuk melakukan tes hepatitis B ya. Juga pasien-pasien yang dilakukan imunoterapi, semua harus melakukan tes. Dan ada juga beberapa kasus yang memang SGPT-nya tinggi, tapi tidak diketahui penyebabnya. Jadi kita harus periksa. Juga saat ini kita lihat ada overlap antara HIV dan hepatitis B, di mana totalnya hepatitis B jumlahnya seluruh dunia sekitar 350 juta orang. Yang overlap itu ada sekitar 3 sampai 4 juta yang dia mengalami HIV dan hepatitis B bersama-sama. Yang HIV sendiri perkiraan adalah 40 juta penduduk seluruh dunia. Jadi bagaimana ini secara penularannya itu? Itu bisa dari ibu ke anak, ya, dari anak-anak atau ya tadi sexual transmission antara person to person, ya bisa suami istri, karena si suami dapat dari luar atau istri dapat dari luar, menularkan. Yang problem adalah yang HPV negatif. HPV negatif itu belum tentu dia bukan hepatitis B, karena ada HPV negatif, anti-HPV negatif, itu yang namanya bidoperiod. Bidoperiod itu dua-duanya negatif, sedang pasien itu ada hepatitisnya di situ. Ya, itu jadi suatu pasien-pasien karier C. Semuanya akan mengalami sirosis, kemudian hari atau hepatoma, kanker. Nah ini hanya suatu bagan bagaimana satu virus yang masuk dengan reseptornya masuk ke dalam sel, dia bergabung dengan T sel, karena virus hepatitis B adalah virus DNA yang masuk dan dia bereplikasi di sini, mengeluarkan bereplikasi dan dia keluar lagi dari sel. Jadi hampir semua sel di hepat itu kalau sudah bergejala berarti sudah terkena seluruh selnya. Nah ini hanya istilah saja ini. Apa yang disebut kronik hepatitis B? Kapan disebut kronik hepatitis B? Yaitu kalau dalam virusnya, dalam badannya dia terdapat jumlah virus sebanyak 20.000 unit atau 10⁻5 kopi. Tapi kadang-kadang dia lebih rendah sedikit, 10⁻4 pada HBeAg yang negatif. Kalau HBeAg positif, itu kita duga bahwa virusnya itu bereplikasi dan virusnya cukup banyak dalam darah. Biasanya di atas 10⁻5. Ya, ada kronik itu biasanya ALT-nya, AST-nya sedikit meningkat. Kalau kita biopsi, biasanya ada kronik hepatitis dengan nekroinflamasi. Lalu apa yang disebut inaktif hepatitis karier? Itu HBsAg-nya positif lebih dari 6 bulan sama, tapi dia HBeAg-nya negatif. Anti HBe-nya bisa positif bisa negatif. Ya. Jadi kalau dia belum terjadi perubahan dari anti HBe ke HBe itu juga bisa dapatkan dalam darah. Tapi yang karier itu biasanya jumlah virusnya nggak terlalu banyak. Ya 10⁻3. Tapi ada peningkatan SGPT dan SGPT yang kalau biopsi juga kita dapatkan suatu hepatitis yang signifikan. Lalu apa yang kita sebutkan suatu resolve hepatitis B, yaitu hepatitis B yang sudah penyembuhan. Yang kita tahu sebelumnya ada riwayat hepatitis B dengan adanya anti-HBC atau anti-HBs. Kalau ada anti-HBC berarti sudah tertular. Anti-HBs juga berarti pasien sudah tertular kecuali dia divaksinasi. Jadi HBsAg tetap positif, tapi tidak terdapat DNA atau DNA sangat rendah. Dan biasanya SGPT-nya normal. Kita lihat sini perjalanan penyakit dari hepatitis B. Ada beberapa fase. Pertama kali tertular itu HBsAg akan positif. Dalam penyembuhannya
imun clearance, imun control, dan imun escape. Jadi kita lihat jumlah virusnya, HBP-DNA itu pada imun control dia tinggi. Pada imun clearance dia ada pembersihan dari badan sehingga terjadi inflamasi dalam sel hati sehingga SGPT-nya naik. Saat SGPT-nya naik, itu justru jumlah virusnya turun. Nah ini saat ini aktif-aktifnya badan kita mengeluarkan antibodi yang berusaha membunuh kuman. Lalu satu waktu imun bodinya melemah lagi, dia akan escape, imunnya escape, dia muncul lagi, dia nanya virusnya. Nah di sini waktu virusnya meningkat lagi, dia SGPT-nya akan naik. Ya itu nanti kita lihat di sini, HBAG, hepatitis ini positif, lama-lama jadi inaktif karier, HBAG negatif, aktif kronik fase, jadi ini menjadi kronis lama-lama. Jadi hepatitis B itu tujuannya kita kontrol untuk apa? Untuk mengurangi inflamasinya, mengurangi radang dari sel hepat. Karena radang sel hepat itu bahayanya adalah dia nanti satu waktu yang mengalami fibrosis. Dengan peradangan yang aktif, dia akan lebih merusak hepat di kemudian hari. Jadi apa tujuannya? Itu menekan virusnya. Dan kita usahakan HBAG berubah menjadi anti-HBe. Dan tentu yang terakhir yang paling kita tuju yaitu HBsAg berubah menjadi anti-HBs. Jadi jadi kita usahakan ini tujuan akhir untuk pengobatan. Tapi ini terus terang ini HBsAg menjadi anti-HBs itu sangat sulit. Hanya persentase kecil. Jadi tadi kita katakan sampai saat ini ya, untuk masa berikut mungkin berubah lagi. Saat ini HBV adalah tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol untuk tidak menjadi penyakit yang lebih lanjut. Jadi tujuannya dari pengobatannya yaitu tadi hilangnya HBDNA, hilangnya HBAG, munculkan anti-HBe, perbaikan histologi, usahakan hilangkan HBsAg menjadi anti-HBs, dan semua itu akan memperbaiki hidupnya. Dan tadi kita tahu bahwa adanya perjalanan penyakit. Jadi kapan kita mulai pengobatan? Jadi kita pengobatan itu hepatitis B itu tergantung dari imun bodi kita. Jadi kita usahakan memberikan pengobatan itu saat imun bodi kita aktif, di mana SGPT-nya naik. Ya di sini justru waktunya kita mengobati pasien. Jadi kita mesti tahu kapan kita memberikan antivirus pada pasien hepatitis B. Tidak sembarangan HBsAg positif kita kasih antivirus. Ya seperti HBP-DNA hanya 10/3 kita kasih antivirus. Jadi tidak begitu, kita ada kriterianya kapan kita mulai pengobatan antivirus. Jadi tadi kita saat imun clearance dan SGPT naik, itu kita memberi antivirus. Itu timing yang terbaik. Juga pada waktu imun SGPT naik, peningkatan kembali dari HBV-DNA, itu juga waktunya kita mengobati pasien. Jadi perjalanan penyakit ini kita harus kuasai untuk mengobati pasien. Nah ini adalah guideline yang terbaru tahun 2015 dari WHO. Ya mengenai guideline itu kita bisa menggunakan yang sederhana itu menggunakan APRI. APRI itu aspartat aminotransferater terhadap platelet. Ya. Jadi AST dibanding platelet. Jadi platelet sangat, kalau kita lihat trombosit pada hepatitis B itu bisa menjadi patokan bahwa pasien itu sudah mulai kronis atau belum. Jadi kalau di sini lihat APRI itu AST dibanding platelet rasio. Kalau lebih dari 2, kita sudah anggap suatu kronik yang bisa mulai pengobatan.
Waktu sisa 1 menit. Oke. Jadi ini algoritmanya kalau ABAG positif, ABCG positif, kita periksa ABAG. Jadi ada 2 protokol di sini, ABAG positif dan ABAG negatif. Sistemnya hampir sama, hanya bedanya kalau ABAG negatif kita pakai patokan 10 pangkat 4. Kalau ABAG positif kita pakai patokan pangkat 5. Modelnya sama saja. Jadi kita bisa ALT, kalau normal ALT bagaimana, kita lakukan suatu biopsi untuk melihat suatu signifikansi. Ini sama saja dari ini algoritma untuk ABAG positif, dan ini algoritma untuk ABAG negatif. Ini ada beberapa variasi dari Amerika, dari Eropa, dan Asia. Ya, kalau ASL dari Asia, ASDL dari Amerika. Ya, obat-obatannya sama saja. Banyak sekali obat-obatan yang saat ini available untuk hepatitis B, yaitu bisa dari interferon, latibudin, adenovirus, entecavir, bagian interferon, telbudin, dan tenofovir. Ini akan terbaru. Nah, kita lihat ini mungkin kita lewat. Nah, ini setelah pasien diberi obat, apa terjadi responnya? Yaitu primary respon bisa tidak berespon atau suboptimal respon atau dia sembuh. Istilah sembuh tanda kutip ya. Dalam keadaan sembuh pun dia bisa breakthrough, kambuh lagi. Nah, kita lihat ini beberapa obat-obatan. Ini serokonversi yang ABAG positif. Dia lihat di sini ini perbandingan antara bagian interferon, tenofovir, dan entecavir. Kita lihat di sini entecavir untuk oralnya dan tenofovir obat baru yang belum di-launching secara umum, itu yang terbaru. Yang ada sekarang entecavir dan kemudian interferon itu injeksi. Ternyata serokonversinya cukup banyak, pada entecavir cukup baik. Serokonversi HBsAg menjadi anti HBs. Pakai pasien ini HBAG ya. Tadi saya katakan kalau HBsAg menjadi anti HBs itu sulit. Jadi kita pakai ini untuk sementara HBAG menjadi anti HBe. Kita lihat juga di sini hilangnya HBsAg itu bukan berarti munculnya anti HBs ya. Hilangnya HBsAg ternyata entecavir dan tenofovir cukup baik setelah 2 tahun. Ternyata pada yang 3 atau 4 tahun tidak dibandingkan. Jadi ini apa? Kita meramalkan kapan penyembuhannya itu, kemungkinannya. Ternyata serokonversi kehilangan HBsAg lebih baik pada orang yang Kaukasia. Ya, juga pada tipe A dan D. Juga kalau pengguna bagian interferon yang genotipe A itu lebih baik. Saya coverin. Dan lain, kalau kita pemberian obat ternyata cepat sekali penurunan HBV-DNA-nya, itu berarti dia efektivitas obatnya lebih baik dari yang ada yang katakan early viral response, ada yang late viral response, ada yang sustained viral response. Itu tergantung dari waktu, dari 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun hilangnya HBV-DNA. Ini juga sama perbandingan antara entecavir dalam menghilangkan HBV-DNA. Ternyata entecavir cukup baik. Sini entecavir, tenofovir ya setelah 3 tahun karena bagian interferon tidak bisa diberikan untuk hepatitis B, tidak bisa diberikan lebih dari 1 tahun. Jadi kita menggunakan entecavir dan tenofovir. Ternyata entecavir setelah 3 tahun dia cukup baik untuk menekan munculnya HBV-DNA. Ini juga sama yang tadi. Nah, ini perbandingan dalam minggu 12 bagian interferon dengan SVR. SVR itu sustained viral response. Kita lihat di sini. Kalau outcome-nya penurunan HBsAg, ternyata yang SVR cukup baik dari bagian interferon. Dan yang virusnya rendah, SVR-nya. Jadi di sini yang virusnya rendah ternyata untuk
khususnya viral respon, karena dia mungkin mengalami mutasi cukup banyak sehingga pengobatannya lebih sulit. Jadi HBAG positif ternyata lebih mudah obatinya dari HBAG negatif. Dan HBAG negatif banyak yang mutasi. Kita lihat di sini potensi resistensi, ternyata yang resistensi yang lain itu lamivudin, adefovir, elufudin, banyak resistensi. Yang belum resistensinya masih belum ada yaitu tenofovir dan entecavir. Ya, ini saya perbandingan antara tenofovir dan entecavir. Dan hasilnya hampir sama. Ini juga sama perbandingan penggunaan entecavir dan tenofovir pada yang lamivudin resisten. Ya, sini. Jadi resistensi kita lihat di sini. Yang entecavir resistensinya yang paling mudah melakukan resistensi adalah lamivudin. Adefovir lumayan. Entecavir pada jangka panjang, pada banyak yang kuning ini, entecavir pada jangka panjang dalam 4 tahun sedikit sekali ditemukan resistensi. Hanya yang virus hepatitis B yang sudah resisten terhadap lamivudin dengan penggunaan entecavir lumayan resistensinya masih ada. Hanya yang naif di sini, naif itu yang pasien belum pernah diberikan antinukleosid, belum pernah diobati virus. Ini adalah guideline dari American Association. Asia Pasifik juga ada, Asia Pasifik juga, EASO dari Eropa, bahwa entecavir dan tenofovir merupakan poten inhibitor HBV untuk menghilangkan adanya resistensi. Jadi kenapa dia lebih aman? Karena dia tidak mempengaruhi mitokondria, dia tidak merusak mitokondria. Jadi fungsi mitokondria dalam sel dengan penggunaan entecavir tidak terganggu. Ini jenis rumus-rumus bangun dari pasien-pasien obat. Jadi ini nanti pada kasus-kasus khusus sirosis, dekompensasi, pada transplantasi, hepatitis akut, hepatitis B, pada kehamilan, koinfeksi, dan gagal ginjal, sekarang juga punya pengobatan khusus. Jadi pada sirosis, ternyata meskipun sirosis juga kita harus berikan, karena untuk mencegah adanya replikasi sehingga mencegah timbulnya hepatoma. Jadi pada sirosis pun saat ini kita kalau virusnya positif kita tetap berikan antivirus. Juga ini yang mutasi. Ternyata pada pasien-pasien yang mutasi, kalau kita lihat ini adalah progresi penyakitnya. Dan kalau kita tidak berikan obat, dia penyakitnya sangat aktif. Yang sudah mutasi, YM hutan, kalau kita berikan antivirus, dia progresi penyakitnya juga lebih rendah. Apalagi yang wild type itu progresi viralnya rendah kalau kita berikan antivirus. Nah ini juga kita lihat pada dekompensasi sirosis, masa hidupnya akan lebih baik, tetap akan lebih baik kalau kita berikan antivirus. Data ini adalah pemberian lamivudin pada pasien sirosis yang dekompensasi. Ternyata ya masa hidupnya lebih baik. Ini juga pada transplantasi kita lihat di sini ya survivalnya yang dulu ternyata yang transplant menggunakan hepatitis B berbeda dengan hepatitis B. Saat ini dengan ada antivirus hasil transplantnya adalah lebih kurang sama. Pada wanita hamil kita harus hati-hati karena pada wanita hamil saat ini yang mempunyai kategori B adalah telbifudin. Telbifudin sedang yang kategori C lamivudin, adefovir dan entecavir. Dan entecavir sebenarnya untuk wanita hamil belum direkomendasikan dengan baik. Yang ada rekomendasikan adalah telbifudin dan tenofovir. Waktu hampir habis. Saya rasa sudah ini masalah guideline saja ini. Jadi hepatitis B adalah suatu penyakit yang dinamik. Kita melakukan suatu diagnosis yang tepat, evaluasi perubahan si virus
hari ke hari, bulan ke bulan pada individu masing-masing berbeda. Jadi kita harus menseleksi obat-obatan yang paling tepat. Jadi untuk mencegah hanya kanker di kemudian hari. Oke, kesimpulannya di sini ada Indonesia merupakan satu negara dengan prevalensi hepatitis B yang cukup tinggi. Ya, di sini, jadi memerlukan pengobatan untuk mencegah adanya sirosis hati, dekompensasi hati, dan karsinoma. Berdasarkan guideline hepatitis B, WHO, hepatitis B yang antivirusnya adalah tenofovir dan entecavir. Oke, jadi untuk berikutnya untuk masa depan memerlukan pengobatan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Widodo yang telah membawakan presentasi yang sangat menarik mengenai hepatitis B. Kemudian untuk topik selanjutnya adalah Clinical Strategy for Achieving Goals of Hepatitis B Therapy yang akan dibawakan oleh Dr. Cosmas Sinagi Lesmana. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae Dr. Cosmas Sinagi Lesmana, PhD, spesialis penyakit dan konsultan gastroenterologi, FACP, FACG Finasin. Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran sebagai dokter umum dari Fakultas Universitas Diponegoro, lulus tahun 2001. Dia lulus sebagai dokter spesialis penyakit dalam dari FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2006. Kemudian lulus sebagai konsultan gastroenterologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2010. Kemudian saat ini bekerja sebagai staf pengajar dari Divisi Hepatologi Departemen Ilmu Penyakit dalam FKUI RSCM dan sebagai konsultan gastroenterologi di Rumah Sakit Gadisna dan Rumah Sakit MRCCC. Kepada Dr. Sinagi Lesmana kami persilakan. Waktu presentasi adalah 20 menit. Terima kasih. Selamat siang, pagi menjelang siang, sejawat sekalian. Ini siapa belum? Ya, jadi pada siang hari ini, pertama saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia dan pada siang hari ini saya mendapat tugas membicarakan mengenai bagaimana mengoptimalisasi ya, dari segi pengobatan hepatitis B. Saya kira tadi Dr. Robert sudah banyak bicara mengenai bagaimana memanage kasus-kasus hepatitis B baik yang secara umum maupun yang secara khusus ya. Dan tentunya saya kira tidak asing lagi buat sejawat sekalian dengan obat-obat hepatitis B. Tentu kita lihat seberapa penting sih artinya dari segi kita mengoptimalisasi artinya untuk pengobatan hepatitis B itu sendiri. Nah tadi Dr. Robert juga mengatakan ya begitu tingginya prevalensi hepatitis B di negara kita. Ini hanya satu gambaran satu studi lama ya yang artinya melihat penyebaran daripada prevalensi penderita HIV positif ya dari blood donor ya di berbagai region di Indonesia. Tapi tentunya ada hal-hal yang kita lihat bahwa ada satu hal baru pada tahun 2007 di mana pada waktu itu dari Kementerian Kesehatan ya data dari Reserda menunjukkan adanya satu peningkatan yang tajam ya, dari prevalensi hepatitis B itu sendiri. Ya artinya kita juga tahu apakah selama ini suatu merupakan satu iceberg fenomen ya, jadi yang sebetulnya tertutup yang kita tidak tahu karena adanya kekurangan daripada screening ya, terutama di daerah-daerah terpencil. Sehingga pada waktu itu memang dikatakan hampir mencapai 10% ya. Jadi itu saya kira satu hal yang tetap kita mesti ingat bahwa yang tadi seperti Dr. Robert juga katakan pentingnya besaran masalah hepatitis B di negara kita. Dan saya kira juga sejauh sekalian juga saya kira banyak sekali mendapatkan pasien-pasien dengan HbSAg positif. Nah ini juga data dari Ministry of Health ya tahun 2010 atau 2007 melaporkan bahwa cukup tinggi ya HbSAg positif pada grup kelompok usia 1 sampai 4 tahun. Jadi pada waktu itu memang diduga bahwa ini problemnya adalah masalah dengan coverage dari vaksinasi.
Nah sebenarnya seberapa besar sih hepatitis B ini problemnya gitu ya. Kalau kita lihat satu data nih ya di rumah sakit medis artinya pada waktu itu kita juga coba combine dengan rumah sakit Darmais dan RSCM. Ternyata tetap hepatitis B itu tetap merupakan penyebab utama timbulnya kanker hati. Jadi kita harus ingat bahwa di negara kita penyebab utama timbulnya kanker hati itu adalah hepatitis B. Walaupun menariknya kalau kita lihat di sini, ini yang disebut others ini sebetulnya ini adalah sekarang penyakit-penyakit metabolik. Nah, mungkin para sejawat sekalian tahu yang sekarang dikenal dengan penyakit pelemahan hati non-alkoholik ya, atau NAFLD ya, non-alcoholic fatty liver disease. Nah tadi Dr. Robo sudah mengatakan ya, artinya kapan kita melakukan suatu pengobatan itu sangat penting. Ya. Tentu saya hanya ingin menegaskan bahwa kalau kita lihat secara badan ini yang tadi Dr. Robert sudah tampilkan beberapa kali, memang kelihatan bahwa pengobatan itu kita lakukan di sini ya, dengan adanya penerapan bahwa ALT yang meningkat ya, adanya kemudian gangguan histopatologi yang lebih berat. Tapi tentu ternyata tidak semudah itu ya. Jadi kalau kita lihat seperti gambaran yang tadi Dr. Robert katakan, memang itu yang secara standar. Tapi dalam real life ya, dalam clinical practice ternyata tidak segampang itu kita katakan bahwa seseorang yang mungkin SGBT-nya tinggi itu mungkin harus langsung di-treat, atau bahkan seseorang yang SGBT-nya normal mungkin tidak perlu di-treatment sama sekali ya. Ini satu contoh ilustrasi kasus, tapi ini kasus ini real ya, gimana kita dalam menghadapi real case itu di praktek kita sehari-hari ya. Seorang perempuan umur 19 tahun ya dengan HbA1c positif, di mana dia berenam bersaudara dan semuanya terkena hepatitis B, dan salah satu kakaknya meninggal karena kanker hati pada usia 40 tahun. Ya. Perempuan ini dia datang berobat dengan SGBT yang masih sangat normal. Bahkan kalau saya tidak salah SGBT-nya itu hanya 19, ya. Jadi masih sangat-sangat normal. Ya. Jadi itu artinya sangat baik. Tentu kita dalam berhadapan pasien seperti ini kadang-kadang menjadi sulit gitu ya. Apalagi dia jelas family history-nya kuat ya. Kemudian liver cancer historinya juga kuat. Jadi kita harus ingat bahwa pada terpapar hepatitis B, family history itu sangat-sangat penting. Kemudian kita lihat dari hasilnya HbA1c yang positif. Kita tahu bahwa HbA1c positif itu juga salah satu faktor risiko yang menyebabkan timbulnya kanker hati ya. Dan DNA-nya cukup tinggi. Tapi secara USG memang masih normal ya. Tentu ada gambaran-gambaran kasar-kasar, itu adalah hal yang biasa karena ditemukan pada penderita hepatitis B kronik. Nah kadang-kadang kita menjadi sulit gitu ya, apakah pada pasien ini apa yang mesti kita lakukan gitu. Kalau kita lihat deadline, hampir semua pasti akan mengatakan follow up, hampir semua follow up gitu. Tapi kadang-kadang kita mesti hati-hati gitu. Makanya tadi saya katakan, apakah semua pasien yang SGBT normal itu berarti tidak perlu di-treat, atau apakah pasien yang SGBT-nya meningkat itu selalu harus langsung kita obati. Nah, itu sekarang menjadi satu clinical dilemma. Tapi itulah yang kita hadapi dalam praktek kita sehari-hari seperti itu ya. Dan pada pasien ini karena dia ada ketakutan daripada risiko kanker hati, akhirnya dia mau melakukan menjalani biopsi hati. Dan menariknya pada pasien ini kita dapatkan satu kondisi histopatologi yang sudah mengarah ke sirosis. Dan kemudian setelah pemberian pengobatan antiviral, 1 tahun kemudian dibiopsi kembali dan ada satu perbaikan kondisi histopatologi. Ya. Jadi ini sebetulnya hanya satu kasus yang mungkin kadang membuat satu perdebatan yang kontroversial di bidang penyakit hati, karena kita tahu pasien ini masih usia muda. Satu, kedua, seberapa lama pengobatan itu akan diberikan pada orang-orang yang usia muda. Ketika tadi kita juga tahu dari Dr. Robert adanya risiko timbulnya resistensi ya segala macam tadi. Nah, problem memang dengan infeksi hepatitis B. Kadang-kadang kita nggak tahu ya pasien itu sebetulnya datang ke kita tuh dia dalam fase yang mana. Gitu. Walaupun tadi kalau kita lihat secara teoritis yang kita belajar itu jelas sekali ada fase-fase itu. Tapi sulit gitu karena kita tidak bisa secara 100% memastikan pasien itu dalam fase mana. Karena kita tahu awal sirosis pun kadang-kadang pasien itu
secara USG itu bisa saja masih kelihatan normal, ya. Apalagi ketika dia mix dengan kondisi-kondisi metabolik seperti adanya fatty liver, ya. Tentu itu kita mesti hati-hati sekali. Apalagi tadi Dr. Robert mengatakan ada yang HbA positif, ada yang HbA negatif, ya. Ada yang inactive carrier, reaktivasi. Jadi kita mesti hati-hati sekali dalam berhadapan dengan seorang pasien dengan infeksi hepatitis B. Nah, ini satu publikasi yang dari grup kita publish tahun 2011. Jadi di dalam paper ini kita menunjukkan bahwa ternyata pada pasien-pasien yang ALT-nya itu atau SGPT-nya tidak tinggi, ya, normal, itu dari 145 orang. Menariknya kita lihat di sini, pasien-pasien yang sudah ada kerusakan signifikan, ya, secara histopatologi. Jadi pasien ini semua kita lakukan biopsi. Itu menariknya yang F2 ke atas, fibrosis 2, 3, 4 ini kan sirosis. Itu sudah lebih dari 60%. Jadi kita harus ingat, tapi bukan berarti bahwa saya membenarkan bahwa semua pasien yang SGPT normal itu kemudian harus ditreat. Tentu tidak, karena ini kan sesuatu yang kita evaluasi melalui pemeriksaan histopatologi. Tapi artinya message di sini adalah tidak juga semua orang yang SGPT normal itu sudah pasti livernya normal. Kadang-kadang tidak mudah menentukan apakah pasien ini dalam fase yang masih imunotoleran atau tidak. Jadi itu message-nya sebetulnya di situ. Dan kita lihat di sini ada juga dia mix dengan perlemahan hati juga, ya. Dan itu secara genotype kita tahu bahwa genotype C itu lebih buruk, tapi memang di kita lebih banyak genotype B, ya. Tapi kita ingat bahwa karena di Asia khususnya di negara kita juga lebih banyak vertical transmission, ya, dari ibu ke anak. Jadi sebetulnya tidak heran kalau di kita itu kanker-kanker hatinya kebanyakan pada usia muda. Nah, jadi tetap saja bahwa faktor yang kita harus diperhatikan supaya bisa optimal pengobatan itu. Tetap kembali lagi seperti yang tadi kita bicara sebelumnya, DNA itu sangat penting, ya. SGPT tetap saja penting bahwa kondisi satu sistem imun yang sudah mulai ada respon terhadap virus itu menjadi satu titik poin yang penting, ya. Ya tentu dengan SGPT yang tadi ada peningkatan. Bisa juga dengan fibroscan atau APRI ataupun histopatologi yang menunjukkan sudah ada satu kondisi inflamasi. Itu yang akan menunjukkan bahwa pasien itu sudah mulai ada satu respon imun, ya. Kemudian respon dari pengobatan itu sendiri yang tadi sudah dikatakan, ya. Jadi outcome-nya supresi, ya, kita harus berkelanjutan karena tadi sudah dikatakan oleh Dr. Robert bahwa ini tidak cure, ya. Jadi kalau hepatitis B itu lebih durable, jadi durability, jadi lamanya. Tentu pada akhirnya perbaikan histologi maupun kita mencegah cirrhosis dan liver cancer. Jadi kita lihat sini pentingnya adalah menekan jumlah virus, ya, terapi jangka panjang. Jadi makin kita cepat menekan jumlah virus, ya, dari waktu itu lebih baik, ya. Tapi kalau jumlah virus itu banyak, bahkan ada banyak yang bermutasi, itu kadang-kadang menjadi sulit. Jadi sebenarnya kenapa sih terapi jangka panjang ini kita perlu lakukan? Jadi ini satu studi yang kita lakukan berkolaborasi dengan grup di Australia. Jadi kalau kita lihat, ya, tentu target kita tadi katakan kita penurunan HBV DNA. Ini kelompok pasien yang dikasih pengobatan antivirus, ya. Kemudian kita lihat dari segi virus di dalam hatinya, kita ekstrak daripada sel hatinya. Kita lihat memang secara DNA dia baik, bagus pengobatan itu, ya. Kita tahu sekarang obat-obat oral itu hasilnya semua bagus. Sisi DNA yang tadi Dr. Robert katakan ada persistennya. Itu pun secara kadar pun ternyata di dalam hati dia turun ketika kita lakukan satu pengobatan. Tapi jangan lupa, menariknya adalah ketika kita menilai satu aktivitas replikasi virus, itu nggak ada signifikansinya. Jadi itu alasan kenapa pengobatan antivirus itu harus long term, ya. Jadi jangan lupa, karena banyak sekali juga saya kadang-kadang dapat pasien datang sama dokter sebelumnya dikasih lamivudin atau dikasih yang lain, setelah 3 bulan disuruh stop. Ada bahkan yang setelah 1 bulan disuruh stop. Jadi kita mesti hati-hati sekali, gitu. Karena satu long term itu penting. Kedua, penyetopan obat yang tidak tepat itu juga akan memberikan risiko flare, ya. Jadi optimalisasi dari segi pengobatan itu penting. Tapi tentu juga jangan lupa kapan kita memulai pengobatan itu juga penting. Karena kita akan berhadapan dengan seseorang yang akan
mengobat tuh cukup lama, gitu, long term ya. Nah jadi tentu antiviral potensi itu penting ya. Jadi tadi sudah dikatakan memang secara guideline bahwa yang paling optimal itu saat ini yang diakui baik di Asia maupun Eropa dan Amerika adalah dua obat ini ya, tenofovir maupun entecavir ya. Karena entecavir dua-duanya tadi sudah dikatakan memiliki high barrier resistance. Kenapa high barrier resistance itu penting? Karena tadi sebelumnya kan saya sudah katakan bahwa pentingnya satu optimalisasi dengan long term treatment. Safety juga biasanya menjadi satu hal yang penting, terutama pada ibu-ibu hamil. Ya. Dan ini hanya untuk menunjukkan bahwa terlepas dari sirosis, non-sirosis, dekompresi ternyata obat salah satu contoh kayak entecavir dia cukup baik ya, dengan durasi yang cukup lama, dia bisa virological responnya dianggap sangat tinggi. Ini juga ya hanya menunjukkan bahwa virological respon yang sangat baik dalam mencegah disease progression. Dan juga ini tadi saya kira sudah. Nah ternyata kalau kita lihat dari segi histopatologi, kan kita ingat bahwa pengobatan hepatitis itu ada dua. Satu kita mengobati virus, dua tentu kita mencegah progresi menjadi sirosis ataupun liver cancer. Ya. Ini studi ya yang dipublish di luar negeri. Kita lihat bahwa ternyata dalam pengobatan entecavir itu secara model atau besar fibrosis score ini dia membaik ya. Banyak yang membaik ya. Dan itu cukup signifikan. Dan ini juga studi di Amerika juga menunjukkan adanya perbaikan-perbaikan histopatologi ya setelah mendapat pengobatan dengan entecavir. Tapi jangan lupa bahwa tadi yang dikatakan cross resistant ya, artinya apa? Jadi pasien-pasien yang sudah mendapatkan satu pengobatan ya, tentu kita harus lihat juga kadang-kadang apakah kelompok pengobatan yang satu lagi kita mau memberikan untuk mengganti obat itu masuk satu golongan yang akan menyebabkan resistensi atau tidak. Karena kalau enggak percuma. Misalnya resisten terhadap amifudin ya, kemudian saya berikan telifudin, bisa aja obat itu enggak efektif juga gitu. Kalau dia resistensinya di tempat yang sama. Gitu. Hanya masalahnya sampai sekarang pemeriksaan resistensi ini belum cukup praktikal ya, jadi tidak praktis untuk dilakukan di klinis ya, karena dia tentu kan perlu waktu lama juga. Tapi tentu minimal ini kita ada satu gambaran bahwa bisa terjadi satu cross resistant antara obat itu sendiri. Ini resisten rate ya, saya kira yang paling kecil memang entecavir dan tenofovir ya. Dan bahkan kalau kita lihat tenofovir sendiri sampai tahun ke-6 belum ada laporan ya. Tapi kita juga mesti hati-hati bahwa tenofovir kan sejauh sekarang tahu bahwa ini satu obat yang banyak digunakan juga pada penderita HIV ya. Jadi ada satu rekomendasi juga bahwa jangan terlalu kita tidak terkontrol menggunakan tenofovir sendiri, karena nanti dampaknya juga pada penderita HIV katanya kalau ketika timbul suatu resistensi yang besar itu akan memberikan dampak atau masalah-masalah baru. Jadi saya kira sebagai message, kita take home message ya, bahwa tetap hepatitis B masih menjadi penyebab utama ya timbulnya satu liver cancer ya. Tadi dikatakan oleh Jasmine juga long term monitoring itu sangat penting ya. Ternyata seromarker tidak selamanya bisa memprediksi progresi daripada penyakit hati itu sendiri, sehingga itu membuat pasien itu harus juga rutin follow up ya. Dan long term antiviral terapi itu sangat penting ya untuk mencegah komplikasi sirosis maupun liver cancer. Jadi saya kira strategi untuk menjaga gimana cara supaya tetap long term pasti itu menjadi sangat penting ya. Seperti strategi pembuatan MRT untuk Jakarta Traffic. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Nadia Usmana atas presentasi yang sangat menarik. Baik, untuk selanjutnya sesi diskusi kami mengundang kepada kedua pembicara untuk duduk di depan. Silakan di depan. Baik. Untuk selanjutnya dalam sesi diskusi selama 10 menit kami buka sesi pertama sebanyak 3 orang. Kami persilakan apabila ada yang ingin ditanyakan kepada para pembicara. Baik, silakan menuju ke mikrofon.
tanyakan justru untuk penyakit liver ini pencegahannya seperti apa, lifestyle seperti apa yang bisa mencegah supaya sakit itu tidak terkena di kita. Karena di sini jelas sekali bahwa kita melihat bahwa daya tahan daripada tubuh kita sendiri akan mencegah ini. Dia lifestyle seperti apa sih liver ini bisa mencegah kita supaya tidak terkena. Sudah itu gejala dini daripada penyakit liver ini sebenarnya kalau kita lihat seperti apa. Yang itu kadang-kadang kita tidak pernah lihat secara jelas. Yang kita lihat kalau dia sudah terkena, nah itu yang baru kita obati. Soal yang ketiga, kalau kita lihat, sering sekali kita temui pasien dengan hanya pembesaran liver 1-2 jari. Jadi sampai mana penyakit livernya? Apakah dia hepatitis B atau fatty liver saja atau apa? Pertanyaan pertama, bagaimana mencegah hepatitis B? Ya, terima kasih. Mengenai pencegahan kita di sini ada primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention. Kita tahu penyakit ini kan penularannya itu sangat silent. Lalu tadi setelah ada beberapa slide yang dimana orang itu akan lebih mudah terkena. Misalnya pada perawat, dokter-dokter, lalu petugas-petugas kesehatan, itu yang kita harus melakukan seperti perawat ya, misalkan menggunakan sarung tangan, dokter di bedah, dokter gigi, itu yang mudah sekali. Lalu yang mengenai yang drug user juga itu salah satu. Jadi pada pasien-pasien yang primary prevention kita lakukan pemeriksaan dulu, check up penting karena sekarang ini kan check up tuh HbA1c selalu dilakukan pemeriksaan. Pada donor darah juga itu kita lakukan. Jadi pada yang kecenderungan tertular itu kita lakukan pemeriksaan khusus HbA1c dan HbS. Lalu kita lihat kalau gejala memang sangat silent, yaitu yang hepatitis B akut bisa terjadi, tapi kasusnya sangat jarang. Kebanyakan hepatitis B itu nanti kalau sudah muncul, biasanya gejalanya kalau udah timbul gejala dan juga kronis. Itu yang pertama. Yang kedua, Untuk yang pertanyaan ketiga, maaf kurang jelas pertanyaan ini. Apakah perjalanan penyakit hepatitis B yang ditanyakan mengenai apa ya? Untuk pertanyaan ketiga, untuk pertanyaan pertama dan kedua tadi sudah dijawab ya. Yang kedua, gejala klinis dari hepatitis B yang gejala awal. ya jadi mengenai gejala awal itu saya katakan juga itu sangat silent. Dia bisa mual-mual, bisa lemah, rasa lesu, kehidupan kegiatan hari-harinya berkurang biasanya begitu. Tapi juga yang beberapa orang sama sekali tidak bergejala. Jadi variasinya sangat luas. Kalau yang sudah bergejala, tadi saya katakan dia sudah berat, kadang-kadang malah sudah sirosis, kadang-kadang dengan varises bleeding, kadang-kadang itu yang sering. Jadi kalau dikatakan gejala awal ya biasanya rasa lemah lesu, mual ya biasanya juga sebagai gejala kelelahan. Yang ketiga bagaimana tadi bisa. Yang ketiga bisa diulang pertanyaannya. Ya itu kalau kita menemukan tadi ada kita memeriksa liver ya, ada 1-2 jari tapi tanpa gejala sama sekali, itu apakah kemudian kita hanya diagnosis fatty liver atau kalau kemudian dengan hepatitis ini? Yang kedua tadi sudah ada satu yang saya tanyakan, lifestyle seperti apa untuk mencegah terjadinya penyakit liver pada umumnya, bukan hepatitis B saja. Bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga kita tidak gampang terkena infeksi. Saya jawab mengenai lifestyle. Seperti kita tahu penularan hepatitis B itu kan banyak ya, dari seksual kontak, dari injeksi, transplantasi, dari donor darah. Jadi tentu ya kehidupan hari-hari kita yang pertama ya sebagai masyarakat, sebagai orang umumnya ya kita hindari hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti pakai narkoba, itu juga salah satu. Lalu seksual kontak yang sembarangan, itu satu lifestyle yang harus kita jaga. Yang ketiga ya tentu pada tenaga kesehatan
Dan kita sendiri harus aware terhadap penularan-penularan kepada diri kita. Ya, kita memakai handphone, cuci tangan, itu juga sangat membantu untuk penularannya. Baik yang saya kira. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya sih artinya gini, kalau memang kalau menurut saya satu hal adalah, tadi kan sebagai slide yang ada satu slide yang saya tunjukkan bahwa justru sebagian besar penderita hepatitis B itu adalah asimptomatik. Jadi jangan salah karena banyak sekali pasien yang datang ke kita itu dengan HBsAg positif, justru mereka tahunya ketika mereka mau melakukan donor darah. Itu banyak sekali dari pemeriksaan screening donor darah itu ternyata mereka ketahuan positif. Itu yang tadi saya sempat singgung mengenai iceberg phenomenon itu. Jadi memang kita problemnya adalah screening, selalu itu menjadi satu hal. Yang kedua adalah coverage vaccination. Jadi saya kira itu yang sampai sekarang ini masih menjadi tantangan. Tapi yang saya dengar bahwa dengan mulai adanya banyak program sekarang ini dari Kementerian Kesehatan, nanti akan dimunculkan satu data-data baru bahwa adanya satu penurunan dari prevalensi hepatitis B. Tapi artinya kita sebagai dokter tentu screening itu kita tidak perlu menunggu pasien itu ada gejala. Ya. Jadi gejala-gejala yang seperti yang katakan dokter itu adalah gejala non spesifik. Ya. Artinya tidak juga berarti bahwa orang dengan gejala seperti itu sudah pasti dia menderita hepatitis. Tapi tentu kita selalu harus ingat bahwa hepatitis itu adalah silent infection. Ya. Itu adalah kuncinya. Jadi tentu sebetulnya semua orang termasuk kita sendiri kita harus screening. Kita nggak tahu karena terus terang banyak juga dokter yang hepatitis itu tidak tahu mereka, dan banyak yang ternyata dokter pun mereka ketahuannya ketika mereka sudah mulai muncul komplikasi serosis seperti dari dokter mengatakan sampai keputusan facial bleeding, ya, atau asites, atau itu memang real, artinya fakta yang kita hadapi sekarang ini seperti itu. Makanya itu yang saya katakan bahwa penyakit liver itu sekarang dan saya rasa 10-20 tahun ke depan itu bukan makin sedikit akan makin banyak penyakit penderita kanker hati dan sirosis hati kalau memang kita tidak bekerja sama atau bersama-sama untuk mencoba men-screening pasien kita gitu ya. Jadi edukasi itu tentu penting, satu screening ya. Nah kemudian sanitasi. Nah ketiga tadi mengenai masalah pemeriksaan fisik, memang tentu ada kadang-kadang kalau pasien-pasien yang jelas sudah ada tumor di hati itu bisa saja, tapi tidak mudah karena ada juga karena hepatomegali itu atau pembesaran liver itu juga bukan berarti bahwa sesuatu yang selalu tidak normal. Jadi itu yang saya katakan bahwa screening penting. Tentu kan kita tidak hanya sekedar itu, artinya banyak juga pemeriksaan fisik yang kita bisa nilai adanya satu stigmata penyakit hati kronik. Walaupun dalam real life-nya dia belum tentu juga kita dapatkan hal seperti itu gitu ya. Tapi itulah makanya kita clinical judgment kita ya, dia kemudian dibantu dengan adanya pemeriksaan penunjang, screening, lab, itu menjadi penting. Makanya itu artinya dari saya message-nya bahwa penyakit hati itu memang sesuatu yang kompleks. Mengenai lifestyle saya kira ya tentu kita kembali lagi ke lifestyle yang sehat ya, karena kita tahu bahwa metabolisme badan kita terbesar kan di liver. Juga yang paling penting adalah penggunaan obat-obatan. Artinya maksud saya gini, bukan saya cenderung untuk mengeges, tapi kita harus ingat kadang-kadang kita sendiri sebagai dokter yang memberikan pasien kita terlalu banyak obat dan juga berbagai macam suplemen yang mungkin termasuk suplemen banyak herbal ini segala macam, sehingga itu yang kadang-kadang membuat kondisi liver itu juga mungkin menjadi kurang baik gitu, saking banyaknya konsumsi obat gitu. Jadi kita harus ingat bahwa kadang-kadang kita sendiri gitu, kita juga mesti retrospeksi juga, refleksi diri kita juga, kadang-kadang dokter juga yang memberikan begitu banyak obat gitu ya, dan kita kadang-kadang juga nggak aware obat-obat mana yang mungkin bisa timbul, karena kita tahu bahwa ini kasus-kasus acute flare daripada hepatitis B atau reaktivasi hepatitis B paling banyak itu dicetuskan oleh penggunaan obat-obat herbal. Jadi obat herbal itu jangan lupa bahwa dia bisa juga merupakan satu hepatotoksik. Saya tidak bilang bahwa herbal itu semuanya jelek. Tentu kalau kita lihat satu ada beberapa herbal yang artinya sudah jelas ada evidence yang memang untuk yang bermanfaat itu bisa saja gitu. Tapi masih begitu banyak herbal yang secara evidence itu belum ada gitu ya. Jadi itu yang kadang-kadang kita mesti hati-hati. Saya tambahkan satu, tadi sudah katakan mengenai vaksinasi ya. Itu salah satu hal yang penting.
Karena vaksinasi itu kita usahakan itu biasa 3 kali. Pertama kalau sebulan berikut dan 6 bulan berikut. Tapi belum tentu juga nanti akan timbul anti HBs. Anti HBs kalau setelah 3 kali belum muncul bisa ditambahkan lagi. Itu kita mesti tahu munculnya anti HBs karena virus pasiennya sembuh dan anti HBs yang karena vaksinasi itu berbeda. Kalau yang anti HBs yang muncul karena virus ada beberapa data pun satu waktu dia akan flare. Dimana anti HBs-nya hilang, HBs akhirnya muncul lagi. Jadi penting sekali divaksinasi, dimana kita usahakan munculnya anti HBs itu karena vaksinasi. Itu saja. Terima kasih. Baik, kami beri kesempatan untuk satu pertanyaan lagi karena waktu terbatas. Apakah masih ada yang ditanyakan? Baik, cukup sekian simposium kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan terima kasih kepada kedua pembicara yang telah membawakan topik yang menarik. Terima kasih ya. Pada kesempatan pertama, kami undang Dr. Didi Kurniadi, SPPD KKV, yang akan menyampaikan topik Hypertension and Cardiovascularis, the role of Lecanemab. Dr. Didi menamatkan Fakultas Kedokterannya di tahun 2003 dari Fakultas Kedokteran UKI, spesialis ilmu penyakit dalam tahun 2008 dari FKUI RSCM, dan pada tahun 2014 telah menyelesaikan spesialisnya sebagai konsultan kardiologi dan vaskular juga dari Fakultas Kedokteran UI. Beliau adalah seorang Certified International Instructor Basic Life Support dan Advanced Cardiac Life Support dari AHA. Kami persilahkan kepada Dr. Didi. Maaf diumumkan sekali lagi dari para peserta yang belum men-scanning netnya untuk kedua kali pada acara setelah acara publik, kami silakan untuk keluar untuk men-scanning netnya. Hari ini pada saat ini sudah 2 kali scanning net. Ya, selamat siang. Terima kasih saudara moderator. Jadi saya siang ini mendapat tugas menyampaikan satu topik mengenai hypertension dan cardiovascularis, the role of Lecanemab. Jadi kita tahu hypertension itu merupakan salah satu kasus yang paling banyak dalam praktek medis kita sehari-hari, dan kemudian sangatlah hubungannya dengan satu komplikasi kardiovaskular, cardiovascular dan hypertension. Saya akan coba mulai. Jadi pertama kita sama-sama tahu dia adalah suatu kondisi yang termasuk paling banyak dalam primary care. Saya yakin saudara semua pasti akan menghadapi banyak menghadapi kasus hipertensi dalam praktek sehari-hari. Menurut data dari National Heart Lung Blood Institute di Amerika saja didapatkan 1 dari 3 pasien itu akan menderita hipertensi. Jadi approximately kurang lebih 30% pada pasien-pasien itu adalah menderita hipertensi. Prevalence secara worldwide atau sedunia itu mencapai 1 miliar dengan angka 7,1 juta kematian per tahun, ya, yang disebabkan atau berhubungan dengan kejadian hipertensi itu sendiri. Hipertensi juga merupakan risk factor terhadap kejadian yang pada infak, kardiovaskular adverse event, renal failure dan kematian. Jadi sedikit joke mengenai hypertension. Ya. Jadi kalau menurut data di Amerika kita lihat bahwa secara overall memang mencapai 29,1%. Jadi kurang lebih 30% itu memang penderita hipertensi. Kita lihat. Di Indonesia ini data dari riset data kesehatan dasar 2007. Kita dapatkan bahkan di Kalimantan Selatan mencapai 39% atau hampir 40%. Kemudian diikuti Jawa Timur, Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah. DKI Jakarta sendiri saya lupa persisnya, tapi masuk dalam 10 besar berkisar di sekitar 28%. Itu pun kita berarti masih termasuk tinggi kalau dibandingkan hampir sama dengan data dari Amerika. Jadi kurang lebih memang berkisar data di populasi itu sekitar 30%. Nah ini sekedar reminder kembali mengenai klasifikasi dan definisi dari hypertension. Ini data ini berdasarkan dari European Society of Hypertension
dan European Society of Cardiology. Sedikit berbeda dengan Amerika yang membagi menjadi dua kelompok, kalau yang di Eropa menjadi tiga, yaitu grade 1, grade 2, dan grade 3. Ini hanya sekedar dari klasifikasinya. Nah, ini adalah JNC7, Joint National Conference dari Komite dari Amerika. Dia membagi dari stage 1 dan stage 2. Ya, jadi kalau segi dari 140 sampai 160 itu stage 1, sistoliknya lebih dan besar sama dengan 160 adalah stage 2. Nah, bagaimana kita lihat sekarang hypertension and major cardiovascular risk factor? Kita lihat, semua data sudah menunjukkan bahwa hypertension adalah satu risk factor yang signifikan terhadap segala kejadian kardiovaskular, baik stroke, coronary artery disease, heart failure, dan left ventricular hypertrophy, peripheral vascular disease seperti mungkin yang tadi Dr. Tolong sampaikan. Itu adalah salah satu traditional risk factor. Itu suatu resiko yang kita sudah kenal bertahun-tahun. Kemudian renal disease yang pada ujungnya semua akan menyebabkan peningkatan morbiditas dan disabilitas. Jadi beban dalam pelayanan kesehatan. Risiko kardiovaskular, risiko kejadian penyakit kardiovaskular dari status hipertensinya kita lihat bahwa memang pasien hipertensi populasi CAD-nya lebih tinggi, stroke-nya lebih tinggi, PAD-nya lebih tinggi, dan heart failure-nya lebih tinggi. Kemudian kita lihat bagaimana hubungannya systolic blood pressure dan hubungannya dengan kejadian coronary heart disease. Jadi setiap peningkatan tekanan darah sistolik itu ternyata berhubungan dengan sistolik berhubungan dengan peningkatan kejadian kardiovaskular kematian karena coronary heart disease. Diastolik juga sama. Sehingga yang paling risikonya tinggi adalah yang sistoliknya tinggi dan diastoliknya tinggi. Kemudian data dari Framingham Study. Framingham Study adalah suatu data besar, penelitian besar yang membuka kita mengenai risiko-risiko kardiovaskular karena merupakan suatu penelitian skala besar. Jadi data dari Framingham Heart Study juga menunjukkan ya bahwa dengan bertambahnya umur pada kelompok yang hypertension, kita lihat pada kelompok yang hipertensif, ini yang hipertensi ya, ini ternyata menunjukkan kejadian heart failure memang semakin tinggi dan itu jauh berbeda dengan yang tidak hipertensi. Ini adalah satu gambaran hipertensive heart disease. Siapa bisa lihat ini adalah jantung yang normal, lincah dan gerak. Sementara ini adalah satu jantung yang mengalami hypertensive heart disease, mengalami dinding yang sangat tegal, pergerakan kaku, stiff, sehingga ini akan mengganggu fase-fase pengisian dari jantung yang akan mulai memutuskan diastolic heart failure. Di luar apabila ada kemudian coronary artery disease juga komplikasi tersebut. Jadi data juga menunjukkan bahwa setiap peningkatan 20/10 mg tekanan darah ternyata juga meningkat dobritis dari cardiovascular mortality. Kita lihat semakin tinggi sistolik dan diastolic blood pressure-nya, ternyata risiko kardiovaskular risknya meningkat akan bisa sampai 8 kali lipat. Ya, bagaimana hubungannya dengan blood pressure dan cardiovascular disease? Apabila kita turunkan tekanan darah, ini data yang sangat menarik. Hanya dengan menurunkan 2 mg HG saja, teman-teman sudah menurunkan 2 mg HG saja dari systolic blood pressure, ternyata sudah menurunkan 7% risiko ischemic stroke dan 10% risiko stroke mortality. Jadi hanya dengan menurunkan 2 mg HG saja, ternyata sudah terdapat angka yang cukup signifikan untuk penurunan risiko kardiovaskular. Challenge-nya, bagaimana challenge kita dalam kontrol blood pressure? Kita lihat, ini data mengenai awareness, treatment, dan kontrol pada pasien-pasien yang mendapatkan pengobatan hipertensi di negara-negara maju. Ini kan semuanya negara maju, di USA, Kanada, Italia, hampir semua negara-negara barat. Kesadaran memang yang tertinggi di USA, ya, yang paling rendah di Jerman masih sekitar 30-40%. Namun angka itu drop sangat rendah apabila kita lihat hasil dari pengobatan. Even di negara-negara yang sangat maju, seperti di Amerika, ternyata populasi pasien yang mencapai target kontrol tekanan darah yang baik hanya sekitar 30%. Belum lagi kita lihat sih. Saya tidak tahu di Indonesia kita tidak punya data, mungkin akan lebih rendah. Ya ini sama, ya. Jadi tekanan darah yang kontrolnya jelek itu juga kebanyakan malah adalah kelompok-kelompok yang sebetulnya memiliki faktor risiko tinggi untuk kardiovaskular juga. Ya. Nah kemudian pasien yang hipertensi mendapatkan obat tetapi tidak mencapai kontrol,
menurut data penelitian ternyata hasilnya tidak berbeda bermakna dibandingkan yang tidak mendapatkan pengobatan. Jadi dua-duanya tetap memiliki risiko tinggi untuk terjadinya komplikasi, ya, dan tidak terjadi perbedaan yang bermakna pada ending point. Jadi kita tidak cukup saja memberikan obat, tapi yang penting adalah kita harus memberikan obat dengan target tekanan darah yang tepat. Lebih baik kita bisa memberikan obat, kalau tidak dipatok, karena RTM sama aja, cuma dua obat. Jadi kita harus memberikan obat dan harus kita tekanan darah. Ini adalah kesimpulan. Jadi kita membutuhkan obat yang bisa mengontrol tekanan darah secara adekuat selama 24 jam agar memastikan bahwa memang kita mencapai target yang kita harapkan, ya. Dan hanya dengan mengontrol tekanan darah secara adekuat maka kita bisa mendapatkan menekan risiko komplikasi kardiovaskular, dan obat-obat tersebut juga harus memiliki safety dan efikasi yang baik. Ya, ini blood pressure variability kita. Jadi kita tahu bahwa pada pagi hari memang itu adalah tekanan darah kita akan mengalami tendensi paling tinggi. Ini adalah siklus normal kita. Sehingga menjadi sangat penting kita memberikan obat yang dapat mencapai kontrol tekanan darah selama 24 jam. Ya, dan data ini juga sesuai dengan data kejadian akut myocardial infarction, di mana ACS paling banyak terjadi pada fase dini hari di saat tekanan darah menjadi sangat tinggi, mencapai titik tertinggi. Jadi dalam cara banyak sekali pagi hari pasien ditemukan tidak sadar, tidak bisa bangun, ya, karena memang paling banyak kejadian kontrol sensor belakang. Ya, ini hanya kesimpulan dari berbagai guideline, relatif beda-beda tipis, tapi sekian on average target tekanan darah yang kita harapkan adalah secara konstan dia berada di bawah 140/90. Agak sedikit perbedaan antara dari JNC7, JNC7, 8 dan 9, JNC7 dan JNC8, terutama pada kelompok umur di atas 60, ya, dan European Society of Hypertension, International Society of Hypertension, tapi yang average sekitar 140/90 adalah angka yang sangat berbeda. Kemudian obat-obatan. Bagaimana pemilihan obat pada pasien hipertensi? Ya, ini akan yang selama report mungkin akan sedikit lucu, tapi saya coba sedikit resumekan. Jadi pada kelompok yang lebih, juga mereka membagi menjadi dua, yang diabetes dengan CKD atau yang diabetes dengan CKD dan diabetes dengan CKD. Ya, kalau tekanan darahnya lebih dari 140/90, kalau di atas 90, kalau JNC8 mengatakan di atas 150, kita bisa memberikan obat-obat pilihan seperti berikut ini. Diazidiuretik, ACE, ARB, atau calcium channel blocker, baik pengobatan tunggal maupun kombinasi. Ya, European Society of Hypertension sedikit berbeda. Mereka mengklasifikasikan ke dalam kelompok mild risk, moderate risk, sampai high risk. Ya, jadi dasarnya apa? Dasarnya dari risk factornya. Jadi kalau 1-2 risk factor dengan tekanan darah yang normal itu dia low risk. Hipertensi dari 1 dia langsung naik ke moderate risk. Kalau tidak ada risk factor dari 1 dia masih low risk. Dan seterusnya setelah bisa lihat sendiri di sini. Ya, ini tinggal dibaca saja, tinggal didownload juga bisa. Intinya mereka mengkategorikan. Dan ini adalah risk factor yang mereka masukkan, ya, sebagai faktor risiko kardiovaskular. Ya, ini ada banyak faktor risiko tradisional yang kita sama-sama kenal. Laki-laki, usia di atas 55, smoking, dislipidemia, diabetes mellitus, asymmetric organ damage, misalnya adanya LVH, kemudian memang sudah memiliki kardiovaskulis dan sebagainya. Silahkan bisa lihat. Jadi mereka memberikan opsi mau monoterapi atau combination terapi. Diberikan clue. Jadi kalau dia misalnya tekanan darahnya sangat tinggi atau dia high risk dan very high risk, dia misalkan langsung memakai 2 drug combination. Kalau dia mild BP elevation, ya, atau umumnya dari 1 saja, atau dia low dan moderate risk, boleh dicoba dengan single agent. Kalau tidak bisa mencapai target dengan single agent, boleh kemudian menggunakan obat yang lama, dinaikkan dosisnya sampai optimal, atau switch ke agen yang lain. Kalau kemudian kita bisa langsung memberikan 2 drug combination dan seterusnya. Jadi intinya kita memiliki pilihan-pilihan, tetapi kita harus jangan lupa melakukan evaluasi, di mana kita harus melakukan intervensi untuk mencapai target. Itu semua seperti itu. Ya. Kemudian ini possible combination dari penggunaan obat-obat antihipertensi
terapi. Kita bisa lihat, ya, yang warna hijau adalah yang paling direkomendasikan. Dasarnya apa? Karena merupakan yang paling clinical filenya untuk Indonesia paling banyak. Kayak ACE misalnya dengan CCB dengan kemudian Piazzi dan sebagainya. Ya, kemudian yang titik-titik itu kita masih boleh gunakan juga. Ya, yang tidak direkomendasikan adalah yang merah, yaitu kombinasi ACE dengan ARB itu tidak direkomendasikan karena lebih banyak side efeknya daripada benefits. Ya, kita sekarang lihat kepada salah satu golongan antihipertensi yang sudah sangat lama, mungkin setelah sudah sangat lama, yaitu kalsium channel blocker. Bagaimana peranan kalsium channel blocker? Terutama adalah hal ini adalah peran lercanidipin, salah satu obat kalsium channel blocker golongannya generasi ketiga. Dan kita lihat apakah memang semua kalsium channel blocker itu sama? Ya, lercanidipin itu memiliki high vascular selectivity, dia high lipophilic, dia memiliki masa kerja difusi yang kami kalsium channel blocker yang gradual. Kemudian dia mengikat secara fiksasi secara permanen, kemudian dia progresif dan menjadi menyebabkan progresif dan continuous kalsium inhibisi. Ini secara kerja secara mudah. Ya, apa keuntungannya dengan high vascular selectivity? Dengan high lipophilicity, dia akan mudah diserap oleh membran sel sehingga dia akan less side effect, dan kemudian tidak memiliki risiko terjadinya hipotensi akut yang kita tidak suka dan kita tidak harapkan pada jantung, dan kemudian minimize pada efek sakit kardinya. Dan karena pada pasien-pasien penyakit jantung koroner, heart failure, kita tidak suka kalau jantungnya kaki-kaki. Kemudian memiliki efek kerja yang panjang. Dengan high vascular selectivity, dia memiliki efek negatif pada endotropisme. Jadi tidak menekan dari endotropik dan tidak mengganggu dari cardiac function. Ini bukti penelitian menunjukkan bahwa di antara berbagai golongan CCB, ya fluorolipid, nitranipid, ini adalah generasi kedua, ini adalah generasi ketiga, masih tidak masuk di sini, ya fluorolipid juga saya rasa sudah jarang. Ternyata dia yang paling high vascular selectivity. Bagaimana dengan efikasi dari lercanidipin? Ini studi yang menunjukkan kerja lercanidipin selama 24 jam. Kita lihat bahwa lercanidipin memiliki efek kerja yang similar dalam amlodipin dalam mengontrol tekanan darah selama 24 jam. Ya. Data penelitian juga menunjukkan kalau kita lihat dari true-peak rasio itu menggambarkan jadi semakin tinggi dia semakin baik masa kerja selama 24 jam. Ya, kita lihat bahwa lercanidipin ternyata kalau dibandingkan dengan nifedipin atau long-acting nifedipin, amlodipin, acidopyridopin, dia paling baik. Memang similar antara dengan nifedipin, tidak berbeda jauh. Dengan amlodipin dia sedikit lebih baik. Jadi dia memiliki kerja average 24 jam yang paling baik ya antara berbagai golongan kalsium channel blocker lainnya. Untuk ini waktu 3 menit. Ya. Kemudian bagaimana efikasinya? Kita lihat antara lercanidipin dengan amlodipin, ternyata mereka memiliki similar efikasi untuk treatmentnya. Ya, ini dievaluasi pada pasien setelah 2 tahun pengobatan. Bagaimana toleransinya? Kita tahu side effect yang common pada kalsium channel blocker, takikardi, ankle edema, headache, ya, dan sebagainya. Sekarang ini dari hasil meta-analisis review, ya, ternyata ya lercanidipin adalah suatu obat yang paling ditoleransi ya, dari review dari Will itu. Kita lihat dropout karena adanya efek samping hanya sekitar 3,9% atau sekitar 4%. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan berbagai golongan amlodipin lainnya. Edema juga sangat rendah dibandingkan dengan berbagai golongan kalsium channel blocker lainnya. Ini challenge study, suatu studi yang cukup berani, di mana kita mencoba pasien-pasien yang sudah mendapatkan golongan kalsium channel blocker mengalami efek samping. Obat kalsium channel blockernya diganti dengan lercanidipin. Kita lihat angka ekor edemnya yang tadi 90% turun jadi 50%. EDC juga turun, flushing turun, skin rash juga turun. Dan hebatnya lagi, mereka berani melakukan re-challenge kembali dengan menggunakan obat yang lama dan ternyata belum kembali. Ya, angka ekor edemnya, EDC dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa simptom ini pada saat awal memang timbul akibat penggunaan
Ini satu cohort study untuk melihat tolerability gerakan lipid dibandingkan dengan amyloidipin. Ya, tolerability-nya jauh lebih baik dan memberikan angka kemaknaman yang sangat bermakna untuk edema, swelling, dan reflux. Adverse effect-nya juga dropout-nya sangat turun akibat adverse effect, terutama edemanya. Banyak pasien-pasien yang kemudian pengalaman pribadi saja, banyak yang kemudian mendapatkan kalsium channel blocker karena edem, dia tidak mau lagi mendapatkan obat tersebut. Ya, kenapa yang itu timbul? Ya, kita tahu bahwa kalsium channel blocker ini akan kebanyakan bekerja pada pre-capillary arteriole, sehingga dia akan meningkatkan increase capillary atau capillary pressure yang akan menyebabkan edema. Jadi hidrostatik, hukum hidrostatik. Tetapi kalau pada lercanidipin dia bekerja pada pre-capillary dan post-capillary, yang akan menyebabkan baik pada pre-arterial dan post-arterial, sehingga capillary bednya secara umum akan turun dan itu yang menyebabkan resistance edema. Nah, ini persistensinya. Jadi persistensi penggunaan lercanidipin dibandingkan dengan atau CCD, kita lihat dia memang lebih baik dibandingkan ini semua CCD, baik amlodipin, lercanidipin, dan sebagainya. Ini persistennya, persisten kurvanya, kesimpulannya dibandingkan dengan amlodipin, felodipin, nifedipin, verapamil, dan lutetiazem, kita lihat bahwa lercanidipin paling baik, dan seperti kita tahu yang paling jelek adalah nifedipin. Ini memang predictable karena nifedipin adalah golongan generasi pertama dari kalsium channel blocker. Di jurnal manapun, di evidence base manapun memang tidak ada rekomendasi lagi penggunaan nifedipin short acting. Yang satu-satunya masih bisa diberikan adalah yang long acting. Safety profile kita lihat dalam pengaruhnya terhadap jantung, ya, heart rate-nya ternyata tidak berbeda, ECG-nya juga tidak berbeda. Dan nanti kita akan lihat pada trial berikutnya. Yang akan ini menunjukkan negatif inotropic effect bila dibandingkan dengan nifedipin. Jadi pada nifedipin, selain tekanan darahnya turun, tapi contractility force atau kemampuan kontraktilitas dari jantung juga turun karena efek hipotensi yang akut. Sementara pada lercanidipin, contractility force-nya meningkat, tidak ada atas. Bagaimana pengaruhnya terhadap lipid profile? Ternyata tidak, lercanidipin memiliki efek netral. Kita bisa lihat dari baseline 12 minggu sampai 24 minggu, ternyata angka parameter lipidnya relatif stabil, sehingga lercanidipin tidak banyak pengaruh pada mekanisme lipid dan memiliki safety profile yang cukup baik. Untuk glikemik juga ternyata menunjukkan bahwa pemberian lercanidipin juga menurunkan glycemic region dan menunjukkan HbA1c, tapi tentu pada penelitian ini digunakan juga obat-obat antidiabetes. Jadi bukan hanya sebagai obat tunggal, tapi intinya yang memberikan tidak lercanidipin tidak berinteraksi pada regulasi gula darah. Kemudian kita lihat studi ini lebih jauh lagi, bukan hanya A1C atau glukosanya, tetapi kita lihat juga HOMA-IR yang merefleksikan dari resistensi insulin. Kita tahu resistensi insulin merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kardiovaskular event. Ternyata juga menunjukkan penurunan. Ini dibandingkan dengan telmisartan. Kita tahu telmisartan adalah salah satu golongan ART yang memiliki evidence dia menurunkan resistensi insulin. Ya, pada cardiovascular patient, ya ini suatu meta-analisis dari 6 random RCT menunjukkan bahwa dia safety pada hipertensi pasien dengan chronic stable angina. Dan faktor itu disebabkan salah satunya karena adanya non-negative effect pada simpatis, tidak meningkatkan myocardial oxygen consumption, dan tidak ada penurunan tekanan darah yang secara akut. Ini efeknya pada ST segmen depresi. Jadi pada pasien yang stable angina pectoris dilakukan treadmill test ya sebelum dan sudah diberikan lercanidipin. Ternyata angka kejadian anginanya pada exercise test setelah pemberian lercanidipin dia menjadi menurun, baik yang pada 10 mg maupun 20 mg. Jadi less patient mengalami kejadian angina yang lebih berat. Ya, untuk vascular resistant kita lihat bahwa lercanidipin juga menurunkan dari left ventricular mass index, sehingga dia memiliki efek untuk mengurangi LVH. Ini combine akan dengan losartan, salah satu obat kalsium channel blocker, angiotensin receptor blocker yang memiliki efek pada LVH. Ternyata dalam lercanidipin juga menunjukkan hasil yang baik. Ini memiliki add-on efek yang jarang dimiliki pada amlodipin lainnya, yaitu meregresi dari ventricular hypertrophy. Sebagai conclusion, hypertension adalah suatu penyebab faktor risiko mayor untuk terjadinya cardiovascular event.
dan memberikan beban pada kematian dan disabilitas. Kita perlu mengontrol tekanan darah selama konsisten 24 jam, karena itu satu-satunya cara untuk menekan komplikasi, bukan sekedar memberikan obat saja. Kemudian persisten dan kepatuhan dalam pengobatan pada pasien itu menjadi sangat penting dalam penanganan hipertensi. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan safety profile. Target obat protection itu diharapkan menjadi hal yang penting juga untuk mengurangi komplikasi dan mortalitas. Oleh karena itu pemilihan obat yang tepat yang memiliki efek untuk menurunkan tekanan darah, memiliki safety profile yang baik untuk menjaga kepatuhan pasien, dan memiliki efek tambahan untuk menjaga obat protection itu menjadi hal yang penting dalam penanganan hipertensi. Dan oleh karena ini mungkin menjadi salah satu program. Terima kasih. Terima kasih kepada Ahli ini. Pembicara kedua akan membicarakan faktor risiko kardiovaskular lain, yaitu hipertriglyceridemia. Kondisi hipertriglyceride selama ini menjadi hal yang kurang diperhitungkan karena selama ini kita hanya masih memikirkan tentang blood lipid yang lain, yaitu kolesterol. Pada pembicaraan kali ini, Dr. Todung akan membicarakan hypertriglyceridemia and cardiovascular risk, how important. Sudah sama-sama kita ketahui, Dr. Todung adalah staf divisi kardiovaskular Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKU Ukrida, dan staf ahli penyakit dalam konsultan kardiovaskular Rumah Sakit Umum PGI Cikini dan MRCCC Siloam Hospital. Beliau juga merupakan instruktur dari BLS ACLS AHA yang diselenggarakan oleh Philippine Heart Center FKU Ukrida. 20 menit kami persilahkan Dr. Todung. Maaf, pembalas sebentar. Bagi pemilik mobil Toyota Vios warna silver dengan nomor polisi B8043HO dan Honda Mobilio warna hitam dengan nomor polisi B1803BIY harap segera memeriksa mobilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Topik hari ini termasuk topik yang sebenarnya kontradiksi, di mana kita tahu bahwa yang paling penting dalam metabolisme itu sebenarnya LDL. Tapi di sisi lain, ternyata setelah kita menggali, ternyata triglycerida ini juga merupakan salah satu momok untuk menjadi penyebab adanya timbul penyakit kardiovaskular. Kita tahu bahwa hipertriglycerida itu dikatakan hipertriglycerida bila kadarnya itu lebih dari 200 mg per desiliter, dan ini dapat menyebabkan 83% pasien-pasien obesitas dan 35% pasien diabetes dan 50% pasien dengan gagal ginjal. Jadi pasien-pasien dengan obesitas, diabetes, dan gagal ginjal itu cenderung mempunyai kadar trigliserida yang tinggi. Jadi kita harus hati-hati terhadap kadar tersebut. Outline speaker saya hari ini itu tentang dislipidemia, tentang hipertrigliseridemia, tentang hipertrigliseridemia yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular, dan manajemen dari hipertrigliseridemia. Kita tahu bahwa dislipidemia adalah gangguan metabolisme lemak yang dapat menyebabkan perubahan fungsi atau kadar dari lipoprotein. Dan dislipidemia ini terkait erat dengan kejadian kardiovaskular belakangan ini. Ini adalah bagian yang sudah lama kita lihat bahwa metabolisme lipid terjadi endogenous dan exogenous yang semuanya itu nanti akan masuk ke kapiler yang nanti akan timbul di otot dan di jaringan adiposa. Ada 3 jalur utama absorpsi trigliserida, itu melalui monoasil gliserol, itu yang paling banyak, di kurang 72%
22%. Dan yang kedua monoasil gliserol 6% dan gliserol lebih kurang 22%. AAC guidelines menyatakan bahwa kadar trigliserida yang diharapkan untuk pasien-pasien dengan kardiovaskular itu harus di bawah 150 mg per desiliter. Nah, ini adalah klasifikasi daripada hipertrigliseridemia, di mana kadar yang dianggap normal itu harus di bawah 150 mg per desiliter. Kalau dia 150 sekitar 150 ke 199, dia borderline. Dan kalau sudah mulai tinggi itu 200 ke 499. Dan kalau sangat tinggi itu lebih dari 500. Ini peningkatan trigliserida ini berhubungan dengan peningkatan kardiovaskular. Jadi dibandingkan dengan yang tidak tinggi kadar trigliseridanya, ternyata kena serangan kardiovaskular pasien-pasien yang mengalami peningkatan trigliserida yang lebih tinggi itu jauh lebih tinggi daripada pasien-pasien yang mempunyai kadar trigliserida yang jauh lebih rendah. Ini adalah membandingkan bahwa trigliserida juga diabaikan di sini. Ternyata dia mempunyai, pada penelitian ini mempunyai kadar trigliserida resiko kardiovaskular yang tinggi. Ini penyebabnya ada dua, yaitu penyebab primer dan penyebab sekunder. Kalau penyebab primer itu genetik, jadi familial hipertrigliseridemia dan familial yang combine dengan hiperlipidemia. Ada yang lipoprotein lipase defisiensi dan apolipoprotein sindroma defisiensi. Sedangkan penyebab sekunder itu bisa disebabkan karena gangguan metabolisme seperti obesitas, diabetes, resistensi insulin, hipertiroid, sindroma nefritik, dan sebagainya. Sedangkan dari diet itu mengkonsumsi karbohidrat yang tinggi dan mengkonsumsi alkohol yang tinggi. Sedangkan dari obat-obatan yang menyebabkan hipertrigliseridemia yang tinggi itu estrogen, jadi hati-hati menggunakan estrogen, diazid, beta blocker, dan steroid. Jadi inilah obat-obatan yang ternyata menimbulkan pencetus peningkatan dari hipertrigliseridemia. Nah, ini konsekuensi kalau terjadi hipertrigliseridemia. Ini konsekuensinya akan meningkat setelah ada insulin resisten seperti ini, peningkatan fatty acid yang nantinya akan banyak menimbulkan trigliserida, itu akan meningkatkan juga ternyata small dose dari HDL dan small dose dari LDL. Jadi ini semua ternyata sangat berkaitan. Resiko untuk HTG ini dapat meningkatkan resiko pankreatitis dan juga meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Kita tahu metabolisme sindrom itu salah satunya seperti ini, ya. Jadi 3 dari 5, ya, abdominal obesity, kemudian trigliserida yang tinggi, HDL yang rendah, tekanan darah tinggi, dan kadar gula darah yang tinggi. 3 dari 5 keadaan ini itu disebut metabolic syndrome. Dan konsekuensi akibat insulin resisten ini adalah terjadinya anti-thrombotic arterial disease, atherothrombotic arterial disease. Jadi semua ini itu menyebabkan atherothrombotic arterial disease. Nah, ini adalah progresif daripada insulin resisten pada pasien diabetes. Ternyata apabila terjadi insulin resisten akan terjadi yang namanya hiperinsulinemia, yang akhirnya nanti akan menyebabkan trombosis dan rupture daripada trombosis itu di dalam pembuluh darah. Ini adalah atherothrombotic inflammatory profile, di mana atherogenic dyslipidemia di sebelah kiri ini terjadi peningkatan trigliserida, ApoB, small dense LDL,
dan prostrandial lipid. Sedangkan protrombin dan inflammatory state-nya, PAI-1 juga meningkat, fibrinogennya meningkat, CRP meningkat, dan semua interleukinnya juga meningkat. Dan ini berhubungan dengan penyakit kardiovaskular. Ternyata memang benar faktor resiko kardiovaskular salah satunya hipertriglyceridemia. Studi-studi epidemiologi juga menunjukkan bahwa penyakit kardiovaskular itu ternyata berhubungan dengan trigliserida. Dan studi-studi genetik yang menghubungkan antara lipoprotein yang kaya terhadap trigliserida dan penyakit kardiovaskular juga meningkatkan kardiovaskular. Ini kita lihat bahwa perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dengan tingginya kadar trigliserida. Kita lihat bahwa ternyata hanya di bawah relatif risknya di bawah 50 itu ternyata laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Jadi trigliserida itu ternyata lebih banyak diindap pada wanita dibanding pria. Dan pada meta-analisis dengan 29 studi itu signifikan untuk penyebab kardiovaskular apabila terjadi peningkatan daripada trigliserida. Ini kita lihat resiko penyakit jantung meningkat apabila kadarnya lebih dari 200. Jadi kalau kadar trigliserida lebih dari 200, ini pasti akan meningkatkan penyakit jantung koroner, terutama kalau kadar kolesterolnya itu lebih dari 500. Kolesterol trigliseridanya. Nah, ini adalah perubahan aterogenik yang berhubungan dengan level daripada trigliserida. HDL yang rendah menyebabkan small LDL yang meningkat, terjadi koagulasi, perubahan koagulasi meningkatkan PAI-1, di mana terjadi peningkatan kilomikron remnan dan terjadi peningkatan VLDL remnan. Ini akan merupakan bagian dari progresi dari aterosklerosis. Jadi peningkatan trigliserida ini akan meningkatkan HDL-nya, trigliserida yang meningkat, kemudian HDL-nya turun, kolesterolnya meningkat di dalam arteri, dan yang pada tangan sebelah kanan ini peningkatan small dense LDL, yang akhirnya semuanya akan meningkatkan progresi dari aterosklerosis. Ini adalah kolesterol pada level yang sama, tapi kalau diperhatikan ternyata lebih banyak kalau ada small cell-nya ini semakin banyak, maka masuknya trigliserida itu ke dalam pembuluh darah juga semakin tinggi. Ini adalah yang biasa kita lihat bahwa ada progresivitas daripada aterosklerotik, dimulai dari foam cell, fatty strip, extracellular fatty strip, liver core, dan akhirnya membentuk aterosklerotik plaque. Nanti plaknya ini rupture, plaknya keluar pembuluh darah, itu yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah koroner. Nah, ini adalah guideline yang disusun dari mulai 2002 sampai 2014, bahwa semuanya ini itu berpatokan bahwa kadar trigliserida harus di bawah 100 mg per desiliter. Jadi targetnya itu harus di bawah 150 mg per desiliter. National Lipid Association tahun 2014 juga menyatakan bahwa kadar trigliserida ini harus di bawah 150. Jadi kalau kita lihat slide sebelumnya, kadar trigliserida lebih dari 200 itu pasti menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, ini cara menghitung non HDL kolesterol. Jadi cara menghitung non HDL kolesterol itu LDL kolesterol, target LDL kolesterol tambah 30. Maksudnya apa? Non HDL kolesterol itu total kolesterol kurang HDL kolesterol. Nah, non HDL kolesterol itu bisa kita nilai bila kadar trigliseridanya harus di atas 200. Jadi kalau di bawah 200 kita tidak bisa menghitung non HDL kolesterol.
Bagaimana memodifikasi pola hidup? Ya, seperti biasa menurunkan berat badan, aktivitas fisik, modifikasi diet, yang semuanya ini juga berdasarkan asupan makanan yang masuk dari mulut. Kita beranjak kepada farmakoterapi dan dari dislipidemia. Kita lihat banyak ternyata obat-obat yang berhubungan dengan kolesterol, baik statin, ezetimibe, resin, niacin, dan fibrat. Kalau kita hendak menurunkan trigliserida, maka dua yang kita pilih yaitu golongan niacin dan golongan fibrat. Dan yang paling populer dan paling banyak penelitiannya itu adalah golongan fibrat. Fenofibrat itu dapat menurunkan kadar trigliserida level sampai di bawah 150 mg per desiliter itu di bawah 50, kurang dari 52%. Itu dalam jangka waktu 12 minggu. Jadi kita kasih fibrat, fenofibrat pada pasien dalam tempo 12 minggu, maka kadarnya itu akan menurun di bawah 150 sebanyak 52%. Nah, ini adalah fenofibrat menurunkan tekanan darah yang lebih efektif daripada statin, baik dengan simvastatin, pravastatin maupun atorvastatin. Jadi memang kalau menurunkan trigliserida, memang ternyata fenofibrat itu jauh lebih superior dibanding golongan statin. Ini adalah 4 randomized control trial yang menyatakan superioritas fibrat sebagai monoterapi untuk dislipidemia, yaitu Helsinki Hub Study, Fahid Study, kemudian BID Study, dan Field Study. Jadi ini ada 4 RCT yang besar yang menyatakan bahwa kalau kita menggunakan fenofibrat untuk trigliserida itu pasti ada dasarnya. Fenofibrat untuk kejadian kardiovaskular ini juga sangat bagus, yaitu menurunkan relative risk reduction sebanyak 31%. Ini manajemen dislipidemia berdasarkan European Heart Journal. Ternyata targetnya yang untuk hipertrigliserida dan HDL yang rendah itu di atas 1,7 milimol. Dan HDL-nya harus di bawah 1,0 milimol. Sebagai kesimpulan, hipertrigliseridemia terkait dengan efek buruk terhadap perubahan profil lipoprotein, meningkatkan resiko pankreatitis. Jadi kita tahu bahwa hipertrigliseridemia itu juga bisa menyebabkan pankreatitis dan penyebab kardiovaskular. Pada pasien hipertrigliseridemia, non-HDL kolesterol turut menentukan penilaian terhadap aterogenesis. Target utama penanganan pelaksanaan dislipidemia adalah menurunkan kadar LDL, dan selanjutnya adalah kadar non-HDL kolesterol. Modifikasi pola hidup memainkan peranan penting dalam mengendalikan hipertrigliseridemia dan non-HDL kolesterol. Fenofibrat adalah obat yang efektif untuk hipertrigliseridemia. Nah, ini adalah obat, salah satu obat pendukung acara ini, yaitu fenofibrat penta. Jadi ada 2 sebetulnya resiannya, supra 160 dan penta 145 mg. Dia ini mempunyai inovasi nanoteknologi. Jadi kalau dia ada partikel tadi pada slide sebelumnya, partikel-partikel kecil dari trigliserida yang masuk ke pembuluh darah, ternyata dia juga membuat keseimbangan dengan membuat nanoteknologi. Jadi dengan nanopartikel fenofibrat 145 mg ini ternyata tidak dipengaruhi daripada makanan. Jadi boleh dimakan pagi hari. Sedangkan statin umumnya harus kita makan pada malam hari. Kenapa? Karena dia berkompetisi terhadap makanan. Makanya kita harus makannya malam hari. Sediaannya namanya lipatil beta.
dan dia dapat menurunkan 20-35% kadar lower small dense LDL dan meningkatkan HDL. Jadi dia selain statin bisa meningkatkan LDL, ternyata fenofibril ini juga bisa meningkatkan peningkatan HDL 10-30% dan menurunkan trigliserida 40-55%. Jadi kalau ada pasien-pasien kita dengan hipertrigliseridemia mempunyai kadar kolesterol lebih dari 200, pilihannya adalah obat ini. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Pudung. Kami undang Dr. Pudung dan Dr. Didi untuk meja ini. Kita akan buka diskusi. Untuk pertimbangan karena kita sudah banyak molor ke belakang, maka untuk diskusi kami hanya membuka satu sesi saja untuk 2 orang penanya. Mungkin bisa dibagi satu-satu, Dr. Todung dan Dr. Didi. Kami persilakan, silakan. Ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Ada 1 orang. Mohon disebutkan nama dan dari mana. Saya dari Beda. Saya pengen tanya ke Dr. Todung tentang yang trigliserid tadi. Yang saya tahu dulu trigliserid itu tadi disebutkan oleh alkohol dan karbohidrat. Kalau yang pernah saya dengar salah satunya adalah santan atau lemak dari tumbuhan. Sebenarnya selain karbohidrat dan alkohol, apa aja sih itu secara spesifik yang menyebabkan hipertrigliserida tadi? Lalu apakah ada hubungan dengan kalau HDL dan VLDL tinggi? Kan sebenarnya setahu saya itu kan berhubungan sama stres. Orang stres itu bisa HDL-nya turun, LDL-nya naik. Apa trik yang ini tadi belum sempat dibahas? Apakah juga berhubungan sama stres? Kalau orang stres, trigliseridnya naik. Apa enggak sama sekali atau belum ada penelitian yang lalu? Saya juga tadi sebenarnya mau nanya untuk bahasan Dr. Todung yang sebelumnya kalau boleh tentang peripheral disease ya. Tapi saya mau agak menyimpang sedikit bahwa yang saya mau tanya. Maaf, kita diskusi tentang ini saja, mungkin nanti di luar kalau masalah topik ini. Baik, terima kasih. Saya nanya, selama ini kita kalau misalnya konsumsi berikan masuk untuk konsumsi stabil atau tidak itu selalu diminumnya malam hari. Apakah ada hubungannya antara minum hidrat pada malam hari ataupun pada siang hari? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi dulu pertanyaan pertama tadi tentang kok bisa meningkat trigliserida kalau kita minum alkohol sama karbohidrat, benar? Ya, kira-kira gitu. Ini berhubungan dengan metabolisme liponeogenesis yang di hati. Jadi kalau semakin banyak kita mengkonsumsi karbohidrat dan alkohol tadi, ternyata ini juga dapat meningkatkan trigliserida yang tinggi karena metabolismenya itu dirubah di hati menjadi trigliserida. Jadi alkohol dan karbohidrat itu ternyata bisa dirubah di hati dengan proses liponeogenesis. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai stres meningkatkan LDL dan trigliserida. Belum ada mungkin bukti-bukti yang menyatakan bahwa stres itu berhubungan dengan LDL. Tapi kalau stres itu meningkatkan norepinefrin bisa. Kira-kira itu 2 pertanyaan. Yang tadi menanyakan kenapa makan obat malam hari. Benar ya? Kalau yang statin dia itu berkompetisi dengan makanan, dengan lemak, dengan makanan di dalam usus.
Sedangkan yang tadi sudah saya terangkan bahwa golongan lipantil penta tadi karena ada nano itu dia tidak berhubungan dengan makanan. Jadi boleh dimakan pagi hari atau siang hari atau malam hari. Itu bedanya. Sedangkan statin itu dia berkompetisi dengan makanan, makanya harus dimakan malam hari mau tidur supaya dia tidak berkompetisi dengan makanan. Ya. Kalau memang terbiasa yang tidak peta, kalau yang tidak penta dia punya tidak nano, jadi dia harus dimakan malam hari juga loh. Baik, saya pikir sudah menjawab dari beberapa pertanyaan yang disampaikan. Kami mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu. Kami menutup sesi ini. Mungkin sebagai kesimpulan bahwa dari sekian banyak faktor risiko kardiovaskular, dua hal yang ini, ya, hipertensi dan hipertriglyceridemia, yang sering kita lupakan selama ini karena memang kita lebih berfokus kepada kolesterol, ternyata memang menjadi hal yang harus menjadi perhatian kita karena semua hal itu akan meningkatkan risiko kardiovaskular. Terima kasih atas kesediaan untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih kepada para pembicara. Sekian liputan kali ini, saya Seki Chandra Kurniawan melaporkan dari Ukrida TV.